Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah duka mencalian mukonan sabah hatinan rusuh dalam rangka kita bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ma khalaqta hadza batila. Apapun yang terjadi, kejadian itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah, ada makna, dan ada nilai-nilai yang terkandung di balik itu semua. Kadangkala kita sebagai manusia yang lemah, insan yang dhaif, belum mampu dan belum sanggup untuk menyingkap itu semua. Maka orang-orang yang soleh itu tak kala datang sesuatu baik yang tidak disenangi ataupun yang kurang nyaman bagi kita, maka yang keluar dari ucapan kita yang terbaik itu adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan awak kan dek takaja gitu kan, sering juga khilaf salah dalam pengucapannya. Kadang pengumuman di masjid ada yang itu ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ilaihi itu kepadanya. Nya itu disebutnya kepada Allah. Rujuk. Rujuk itu kembali. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita berharap dan kita berharap moga-moga harapan kita diizinkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan kita? Bahwa warisan yang terbaik, bukan harta warisan ya Pak Ibu ya, warisan yang terbaik bagi seseorang hamba itu yang ditinggalkan untuk dunia dan akhirat. Pertama sekali kata Rasul, yaitunya ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang didapatnya, yang dicarinya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Karena sering hadis itu dibacakan oleh guru-guru kita bahwa di antara amal-amal yang tidak terputus itu, idza mata ibnu Adam, ada idza matal insan bagai lafaz hadisnya, in qata amaluhu, seluruhnya akan terputus. Kita dulu rajin sholat, kita wafat, kita tidak bisa sholat lagi.
dulu rajin kita duha, tak kala kita wafat kita tidak bisa duha lagi. Kata terputus. Illa kecuali, itu hadis itu populer itu 3, salah satunya adalah yaitunya al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah bahwa bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kalau hanya untuk diri kita, kita wafat, habis, sudah selesai, tidak ada lagi. Maka kalau kita ajarkan, kita tularkan kepada orang lain, maka itulah yang akan mengalir terus ilmu-ilmu yang diajarkan tersebut. Maka sebaiknya kalau ada awak bapak ibu, mungkin awak ada anak, ada cucu yang belum pandai ngaji, belum tahu di Al-Fatihah, awak yang muajahan pertama kali. Setidaknya Al-Fatihah itu 17 kali sehari semalam tu dibaca tu dalam solat. Ya Bu ya, itu setidaknya tu. Ayo kita berharap nak kita kan solat kan gitu kan. Tuh ngalir terus itu. Nyajar kalau nanti kepada yang lain terus. Itu yang dimukasui amal jariah tuh. Kalau hanya untuk awak meninggal habis selesai. Mungkin kita udah S1, S2, profesor, doktor, udah ahli kita wafat habis, nggak ada. Tapi ilmu yang ditularkan itulah nanti yang akan menjadi terus ngalir. Makanya Bapak Ibu, guru, dosen, kita sebagai orang tua ngajar anak kita, cucu-cucu kita, luar biasa itu. Makanya sangat terpenting ilmu. Agar ilmu bermanfaat, maka kita ajarkan kepada orang lain. Ilmu tersebut adalah peninggalan yang terbaik, luar biasa. Awak pandai mengaji kan dek guru awak tuh. Awak tahu dengan Islam kan dek guru awak. Kita amalkan, kita ajarkan pula pada yang lain. Terus ngalir seperti itu. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah, satu. Jadi ilmu yang kita cari, yang kita dapat, kemudian kita amalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hakikatnya sebenarnya itu ilmu itu adalah dituntut. Kalau di kampung dulu dituntui, kamawang pe menuntui. Gitu. Awak masih terasa tuh Bapak Ibu. Laki-laki itu tidak boleh lalu di rumah tuh. Jangan kayak kati amak je lalu bayangkan ni tu masih anu tu guru tu. Bertujuan kadang buantan bagai. Artinya apa? Tolabul ilmu. Karena ada hadis ni menjelaskan itu. Itu fi'il amar, perintah. Tuntutlah, carilah. Berarti ilmu tu dicari. Dan wajib hukumnya. Kalau dalam Al-Quran Allah menyetarakan ilmu itu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Wa utul ilma. Itu ilmu tuh. Orang yang berilmu derajat. Luar biasa. Jadi ilmu itu ternyata sangat penting. Ilmu dunia saya mati-matian mencari. Pandai awak matematika harus beraja awak. Pandai awak komputer harus beraja. Pandai pembengkelan beraja, akuntansi beraja, perbankan beraja. Ini ilmu akhirat, ma'rifatullah. Luar biasa. Baca sakaratul maut, tantangan yang ada di situ, perjalanan awak panjang lagi. Luar biasa itu. Jadi ternyata tidak heran kalau ada umat-umat Islam akhir-akhir ini kadang-kadang dia tidak sholat. Ya mungkin dia hanya sekedar tahu sholat itu wajibnya sudah. Tetapi hakikat sholat, menyembah kepada siapa, manfaat ibadah sholat, apa manfaat jangka pendek, jangka panjang, dia belum ma'rifatul sholat. Kan banyak sekarang itu mengadakan perlombaan kalau tidak menjalankan waktu puasa, tidak nyodan lomba itu doh. Sering terjadi seperti itu. Tampai awak seperti itu tuh. Menjelang asar tu tu sibuk di lapangan sadolah itu. Waktu puasa lewat maghrib abi, ikut isya lalu lah.
Habis kau pulang malam lah kau latih lo. Isa solat subuh lewat lo. Itu anak-anak generasi awak. Kasihan awak sebenarnya. Tapi balik. Nah, awak sebagai orang gaib, sebagai orang tua berkewajiban. Salah bersapu tukah berasa. Nah, itu prinsip lo itu. Jadi mendidik anak itu jangan iyo indah, iyo indah. Solat. Kalau kau main-main lah. Tapi ibadah yang tinggal. Itu penting. Awak kan pembiaran banyak gini kok. Bermain awak di luar, anak-anak di luar kan apa dia saja. Awak apa sama masjidnya? Pembiaran. Ndak biasa. Beko di hari nyu ke berang lo nyu kawak beko. Kau ndak ayah berang kawak. Kan lalu dicoba lah dulu. Dicobain aja. Lai terangah orang azan. Setidaknya awak mencoba. Karena perjalanan awak itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Sepanjang perjalanan awak itu menjadi saksi di hadapan Allah. Batu, kereke, aspal, anak-anak yang bermain tu awak padian saja nanti akan bermasalah jauh. Yang awak lakukan sampai ke rumah saji itu. Jadi ternyata ilmu sangat penting sekali. Azan orang. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kata Rasul, warisan yang insya Allah terus mengalir, wa waladan solehan tarakahu. Anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan. Nah, anak ini dia anak-anak. Bisa anak itu anak kita secara hukum biologisnya, anak kandung awak, bisa saja anak didik kita. Pokoknya anak-anak lah gitu. Yang kita tinggalkan. Makanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen itu meninggalkan anak-anak yang soleh, mendidik generasi-generasi bangsa. Apalagi kalau banyak tinjauan-tinjauan keagamaannya di sana. Jadi sebenarnya ilmu umum itu dengan ilmu agama tidak boleh dipisahkan. Karena awak saja yang firqah-firqah beda-bedakan distorsinya. Soalnya enggak. Makanya benar juga kata almarhum Ki Gus Dur dulu, sewaktu beliau hidup. Beliau menyampaikan kalau guru-guru umum tuh menyampaikan nilai-nilai agama di dalam pembelajarannya, ndak barik tuh gaya guru agama kalau dah. Awak kan berbeda-bedaan. Kau gawehnya guru umum kok, aku guru agama kok. Salah nak ketik guru agama nang kan naik. Ini semacamnya. Jadi guru yang lain ndak tahu manau, bahkan ikut lo menyalahan. Itu kan ndak benar juga. Jadi anak-anak yang soleh, nah anak yang soleh itu atiullah atiur rasul, taat ke Allah, taat ke Rasul. Dia mengikuti, tidak boleh dia tidak mengikuti. Jadi yang dikatakan taat itu adalah melaksanakan perintah. Kalau bahasa Kampung namanya melaksanakan perintah mantian tagah, kan seperti itu. Jadi anak-anak yang soleh, ternyata Bapak Ibu mewujudkan anak yang soleh tidak semudah membalik telapak tangan doh. Susah, butuh proses, iya. Berat, iya. Azan. Azan. Awak kalau menjalang isya kan di bateh-bateh awak kata awak menjalang isya. Tapi rencak tu. Kan ndak kelewatan gitu kan. Nah, kenapa ada Bu? Sakitik tapi kelewat sih kan lah tu gitu kan. Daripada panjang mengambang tentu saja gitu kan. Awak ndak bicara masalah politik, tapi bagaimana kita masalah kegiatan kita untuk masa depan akhirat kita. Anak yang soleh itu butuh proses. Awak tahu solat kini kok ndak langsung jadi je Bapak Ibu. Ndak langsung jadi doh. Bin salabin anak kabarahan ndak. Butuh proses. Urang gae awak dulu yang mendidik mengkader muasuah awak. Makanya awak tak biasa kini kok rumah saji, tak biasa awak solat, biasa berbuat kebaikan. Kalau ndak entah warentah lo lah. Entah lape lo entah ada awak dah. Tapi gigi orang-orang dulu mengkader awak, mendidik awak. Alhamdulillah, orang gaya awak, bisa awak, mau awak. Ternyata butuh proses. Anak-anak yang soleh butuh proses, Bapak Ibu. Proses. Jadi, mari anak-anak awak, cucu-cucu awak, tetap awak ingiannya ibadah. Itu penting. Solat terutama. Kaji solat ke solat sama. Ya memang itu. Karena memang dalam Al-Quran memang itu juga. Yang dikupas, yang dibahas, yang disampaikan oleh Rasul, bimbingan kita. Tidak ada lain daripada itu.
Maka sholat itu sangat menentukan. Kalau dia benar sholatnya, dia bahasa sini kan di sana kan aqim sholat, dirikan sholat. Jadi bukan laksanakan sholat. I'malin sholat enggak, bukan hanya kerajuan sholat, tapi dirikan. Iqamah itu kalau tagak tuh, mendirikan. Jadi intinya apa? Bahwa sholat itu memang tagak di dalam dirinya tuh. Makanya ada para ulama tasawuf menyatakan sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Kalau itu dilakukan, maka akan berfungsi firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Luar biasa. Kadang kan ada orang nyeleneh, sembahyang seorang salah, tidak ada urusan jawab dah. Ada, kalau tidak ada ngapain Allah mengatakan seperti itu? Ada pengaruh sosialnya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ada anak-anak awak yang tidak sholat, yang abainya sholat, tegur dia, marah sama dia, berang awak kayaknya. Berang itu sebenarnya bahasa awak saja. Dalam Islam kan tidak ada yang berang doh. Wadab kan tidak boleh. Tapi watawassaw bil haq, watawassaw bis sabar. Sabar kita di sana. Jadi bagaimana anak-anak kita tetap dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sholat. Jangan sampai dia tinggalkan. Jadi kenapa? Karena amalan sholat itu menentukan seseorang tersebut di hadapan Allah. Jadi yang kedua adalah yaitunya anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, para gurunya, dan para orang-orang yang mendidik dan membina selama dia dalam proses pendidikan tersebut. Karena ada ikrar-ikrar di sekolah, janji-janji didikan sebuah anak-anak, kan ada itu, dan patuh kepada orang tua dan guru, gitu. Itu ternyata sangat penting sekali. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Ada yang bertanya boleh Bu? Nah, menyuruh saya ya Pak ada Bu. Yang ketiga yaitunya wabaitan banahu ibnu sabil, rumah yang didirikan, yang dibuat, yang ada rumah yang awak tampean tu, anak-anak yang dididik di dalamnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa itu. Apalagi ada bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung membuka mungkin rumah tahfiz, pondok-pondok Al-Quran, pesantren-pesantren, anak-anak yang belajar agama. Itu luar biasa itu. Terus mengalir nantinya. Kenapa? Itu adalah bahagian. Apalah, tidak ada artinya dong. Tak kalau meninggal habis semua. Yattabi'u maitun kata Rasul. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur kalau meninggal dalam keadaan normal. Yang pertama, ahluhu, keluarga, handai tolan, sanak famili, orang kampung, anak beranak, ibu habisan, bako bersemandan. Nah, kalau di Pauh seperti itu tuh, di Kuranjai gitu kan. Ikut sadanya tuh, mantan awak tuh. Kan membaca adat, kalau orang Kuranjai itu kan sering membaca adat di luar tuh. Kemudian wamaluhu harato, mobil ikut sama kita, motor orang ramai semuanya, kasur bantah, kadang baju dirauan sekawak bagai beliau lo makai sempat pakai baju tu doh, rauan sekawak beliau tu, ibu hawa, aduh juga kayak gitu doh, ibu hawa gitu. Nah, yang tu. Kuih tu. Fayar jiwis nani kata Rasul, 2 balik pulang. 3 yang mengiringi kita ke pintu kubur, 2 balik pulang. Waduh, luar biasa. Yang mah balik pulang, yang orang kampung tadi itu, anak beranak tadi itu. Tak kalau kita wafat, suami wafat, istri balik pulang balik. Lo nak do sejarahnya masuk dalam kubur semuanya lo do. Ada Bu? Sayang awak jo suami awak, lain satu masuk ke dalam tu. Bunuh diri awak nama itu. Tak boleh do. Coba nyongkek dia orang pulang. Sayang awak jo ayah awak, kembali pulang. Yang kedua balik pulang kata Rasul, yang banyak tadi itu, harato tadi itu, mobil balik pulang, kendaraan balik pulang, terus balik pulang semuanya. Wa yabqa wahid kata Rasul, yang kekal hanya 1. Luar biasa. Yang mana itu? Wa amaluhu. Ndak ada lain dah. Ndak bisa nan ndak ada sampai tumpangan dah.
Banyak bana yang awak dapat sama soi duit ko, titipan Allah, semuanya tinggal. Yauma la yanfa', kata Allah, di suatu hari ketika itu nanti mal harato la yanfa', ndak bermanfaat, wala banun, termasuk anak, illa kecuali man atallah biqalbin salim, hati yang selamat. Luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, turunan kita, tetap kita mohon kepada Allah, kita didik agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah di rumah tangga awak tu Bapak Ibu baca Al-Quran, awak didik anak-anak awak. Kinilah dibantu oleh pemerintah 8 balik 21. Alhamdulillah itulah ditolong tuh pembalik 21. Matian TV, matian handphone. Baca itu lah jo anak, mengaji lah jo anak, jo cucu awak segala macamnya. Kalau awak di rumah nak dapat pembalik 21 TV dah 24 jam sampai kini. Ndak duit-duit dah sejak 2007 boleh. Kenapa itu? Kita sudah berniat tidak akan menghidupkan itu lagi karena ndak banyak pendidikan yang ada di sana. Maka bukalah rumah tahfiz Al-Quran. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama semasa awak le dititipkan Allah umur panjang kenika, kita didik diri kita, keluarga kita. Kalau awak pai solat, kau dapat jana awak jo yang solat pai ke masjid. Bawa istri awak, bawa suami awak, bawa uduh awak tu kalau le aduh jo. Gitu. Kemudian anak cucu awak diajak. Masjid awak kalau rancak tu diajak bersama-sama. Kalau ndak mangan Nabi mengecian salatul jamaah afdol. Salatul jamaah afdol, lebih utama, lebih afdol. Kalau ndak akan keluar hadis itu tuh, asbabun nurul hadisnya. Jadi oleh sebab itu mari bersama-sama kita ramaikan masjid kita dalam rangka yuk siap tuh kok pulang lah. Buka Al-Quran di rumah kau beraja dan segala macamnya. Yang penting kita cari yang terbaik. Semoga Allah memberikan juga yang terbaik bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf tak singgung dek kanai. Ada bertanya Bu? Kalau enggak kita tutup karena kita juga mau salat Isya. Azan toh? Selesai. Alhamdulillah minkum, demikian saja tak lebih dan tak kurang yang indah pada tampaknya dalam penyampaian nama tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alu irono picik dek kurang kunik atau masakan talambiak mata, maafkan ambo tentang itu. Lai dia makan Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Siapa nama lagi? Bulan dari Siapa nama lagi? Ustaz orang almarhum. Iya. Bulan. Ibu ya. Iya bulan. Astaghfirullahaladzim. Mari kita bermunajat, bermohon ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diijabah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aladatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa khususan ila ruhi ibu ulan fi barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takununa iddal li awalina wa akhirina wa yatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna
bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Rabbi ja'al muqimus shalah ya Allah wa ja'al lil muttaqina imama. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anna wa akrim nuzulaha wa adkhilil jannata masbaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masih